Assalamualaikum, berjumpa lagi di channel kami. Hari ini saya akan share soal terbaru dan terupdate FRSKB Pedagogik semua formasi guru tentang studi kasus kenaikan kelas, pendekatan pembelajaran, dan apersepsi penilaian Prota dan Prosem. Sebelum itu, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Oke, kita masuk ke soal yang pertama. Soal pertama, Ibu Dewi mengajar matematika di suatu kelas, namun sebagian besar siswanya tidak aktif dan tidak memperhatikan saat pembelajaran. Ibu Dewi berencana mengganti pendekatan pembelajaran agar siswa aktif belajar. Pendekatan yang tepat adalah A. Saintifik, B. Kontekstual, C. Konstruktivisme, D. Deduktif, E. Induktif. Yang mana jawabannya? Jawabannya adalah C. Konstruktivisme. Oke, berikut pembahasan. Yang pertama yaitu pendekatan saintifik merupakan aktivitas belajar yang disiapkan agar siswa bisa membangun sebuah keterampilan, pengetahuan dengan cara observasi, bertanya, mengumpulkan data, penelitian, dan menyimpulkan. Namun, tidak selalu bisa diterapkan dalam berbagai materi atau kondisi. Karena pada prosesnya, pendekatan ini hanya terdapat nilai dan sifat yang telah tersusun matang. Kedua, pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa, dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Yang ketiga yaitu pendekatan konstruktivisme. Merupakan pendekatan dan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlakukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Yang keempat, pendekatan deduktif merupakan memuaskan hal yang berbentuk teoritis ke bentuk realitas atau menjelaskan hal-hal yang bersifat umum ke yang bersifat khusus. Di sini, guru menjelaskan teori-teori yang telah ditemukan para ahli, kemudian menjabarkan kenyataan yang terjadi atau mengambil contoh-contoh. Yang kelima, pendekatan induktif merupakan pendekatan belajar yang berawal dengan menyajikan sejumlah keadaan khusus, kemudian dapat disimpulkan menjadi suatu kesimpulan, prinsip, atau aturan. Itu tadi pembahasan soal yang pertama. Kita masuk soal yang kedua. Seorang peserta didik memprotes nilai akhir semester yang diberikan guru karena menurutnya nilai yang diberikan guru terlalu rendah, sementara temannya memiliki nilai yang lebih tinggi. Tanggapan guru terhadap peserta didik tersebut adalah A. Menunjukkan data nilai peserta didik dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dengan milik temannya. B. Menjawab protes peserta didik dengan menunjukkan rekap nilai sambil menunjukkan kekecewaan terhadap protes siswa. C. Menunjukkan rekap data nilai sambil menyatakan nilai yang diperoleh adalah hasil usaha peserta didik yang bersangkutan. D. Menegaskan kepada peserta didik bahwa pemberian nilai adalah prerogatif guru dan tidak menjelaskan lebih lanjut dasar pemberian nilai. Dan jawabannya adalah A. Menunjukkan rekap data nilai peserta didik
dan menjelaskan letak perbedaan nilai yang dicapainya dengan milik temannya. Berikut pembahasannya. Yang pertama yaitu sikap guru terhadap kritikan orang tua atau peserta didik. Yang pertama yaitu guru mempersiapkan bukti nilai, jumlah kehadiran, dan sikap peserta didik dengan lengkap. Yang kedua, guru menunjukkan data nilai peserta didik dan data lengkap lainnya dan menjelaskan letak perbedaan nilai dengan siswa lainnya. Yang ketiga, jika orang tua peserta didik meminta dinaikkan nilai anaknya, maka guru harus tetap berpedoman pada data nilai yang diperoleh masing-masing siswa. Yang keempat, guru harus objektif dalam pemberian nilai kepada peserta didik. Oke, inilah tadi pembahasan soal nomor 2. Itu ada 4 poin. Sikap guru terhadap kritikan orang tua atau peserta didik dengan nilai yang diperoleh. Kita masuk ke soal yang ketiga. Guru memberikan umpan balik untuk meningkatkan kegiatan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara A. Memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. B. Bersifat informasi yang membangun. C. Memberikan hukuman bila siswa melakukan kesalahan. D. Tugas individu maupun kelompok. D. Menunjukkan kesalahannya. Guru memberikan umpan balik terhadap kegiatan belajar siswa dapat dilakukan dengan cara untuk meningkatkan. Jawabannya A. Memberikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Kita lihat pembahasannya. Umpan balik ialah komentar guru terhadap hasil pekerjaan siswa. Komentar ini dapat dilakukan secara tertulis pada pekerjaan atau secara lisan, langsung kepada siswa yang bersangkutan. Selain dari guru, umpan balik dapat juga diperoleh siswa dari teman yang lain. Pada prinsipnya, harus dapat meningkatkan proses pembelajaran. Yang kedua, dengan adanya umpan balik diharapkan siswa terangsang untuk lebih giat belajar karena pekerjaannya dihargai. Setelah siswa mendapatkan saran atau komentar, para siswa paham akan kekurangan pada pekerjaannya dan segera berkeinginan memperbaikinya. Ketiga, guru segera dapat melihat kekurangan perencanaan program dan pelaksanaan pembelajaran dirinya serta berusaha meningkatkan kemampuannya. Oke, itulah pembahasan soal nomor 2. Kita masuk ke soal nomor 4. Apersepsi dilakukan di awal proses pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik. Fungsi umum dari apersepsi adalah A. Membangkitkan pengetahuan siswa yang belum diketahui. B. Membandingkan dengan hal-hal lain yang berhubungan dengan bahan baru. C. Mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. D. Menyelidiki pengetahuan yang telah dimiliki anak tentang suatu masalah. E. Menyampaikan masalah-masalah yang akan dipelajari anak. Jawabannya tentang apersepsi proses pembelajaran fungsi umumnya adalah C. Mengaitkan apa yang telah diketahui atau dialami dengan apa yang akan dipelajari. Pembahasannya yaitu apersepsi merupakan suatu bentuk kegiatan yang dilakukan di awal proses pembelajaran dengan menyampaikan tujuan pembelajaran yang bertujuan untuk memotivasi peserta didik. Secara umum, fungsi apersepsi dalam kegiatan pembelajaran adalah untuk membawa dunia mereka ke dunia kita. Artinya, mengaitkan apa yang telah diketahui dan dialami dengan apa yang akan dipelajari.
dapat pula dikatakan menghubungkan pelajaran lama dengan pelajaran baru. Sebagai batu loncatan, sejauh mana peserta didik menguasai pelajaran lama sehingga dengan mudah menyerap pelajaran baru. Kita masuk ke soal yang kelima. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa melalui sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu, maka jenis penilaian yang tepat adalah titik-titik-titik. A. Penilaian kinerja. B. Penilaian portofolio. C. Penilaian proyek. D. Penilaian jurnal. E. Penilaian diri. Guru memberikan penugasan kepada siswa bertujuan untuk mengukur kemampuan siswa selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu adalah B. Penilaian portofolio. Kenapa kita pilih jawabannya yang B, penilaian portofolio? Berikut kita pembahasannya. Yaitu penilaian kinerja merupakan penilaian untuk mengukur kemampuan belajar peserta didik berdasarkan hasil kinerja dari suatu tugas. Yang kedua, penilaian portofolio, jawaban dari soal yang kita bahas tadi, merupakan penilaian otentik yang dikenakan pada sekumpulan karya peserta didik yang diambil selama proses pembelajaran dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, penilaian proyek merupakan penilaian yang diwujudkan dalam bentuk pemberian tugas kepada peserta didik secara berkelompok yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam periode waktu tertentu. Yang keempat, penilaian jurnal merupakan rekaman tertulis tentang apa yang dilakukan peserta didik berkaitan dengan apa-apa yang telah dipelajari peserta didik. Yang kelima yaitu penilaian diri, merupakan suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang diperolehnya dalam pembelajaran tertentu. Kita masuk ke soal yang ke-6. Dalam RPP terdapat beberapa komponen. Salah satu komponen RPP yang sama dengan komponen program tahunan adalah A. Indikator, B. Tujuan, C. Prinsip, D. Penilaian, dan E. KD. Jawabannya adalah E. KD. Berikut pembahasannya. Komponen RPP dan komponen program tahunan atau PROTA sesuai Permendikbud nomor 22 tahun 2016. Maaf ya, itu maksudnya tahun 2016 bukan tahun 2026. Komponen RPP yang pertama yaitu identitas sekolah, yang kedua identitas mata pelajaran, yang ketiga kelas atau semester, yang keempat materi pokok, yang keenam alokasi waktu, yang keenam tujuan pembelajaran, yang ketujuh KD atau IPK, yang kedelapan materi pembelajaran, yang ke-9 metode pembelajaran, yang ke-10 media pembelajaran, yang ke-11 sumber belajar, yang ke-12 langkah-langkah pembelajaran, dan yang ke-13 yaitu penilaian hasil pembelajaran. Kita lihat komponen program tahunan. Di sini ada dua. Pertama itu identitas, itu termasuk muatan pembelajaran tahun pembelajaran, itu termasuk dalam identitas program komponen tahunan. Yang kedua yaitu format isian,
dalam format isian itu terdapat KD atau tema, subtema, dan alokasi waktu. Tadi jawaban yang kita pilih itu KD. Kenapa KD? Karena kompetensi dasar itu termasuk dalam komponen program tahunan dan komponen RPP. Lanjut ke soal yang ketujuh. Salah satu komponen dalam program tahunan atau PROTA yaitu penerapan alokasi waktu untuk 1 tahun. Berikut fungsi alokasi waktu dalam program tahunan adalah A. Untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. B. Sebagai pedoman atau acuan arah kegiatan dalam mencapai tujuan pembelajaran yang diprogramkan. C. Sebagai parameter efektivitas dalam suatu proses pembelajaran. D. Sebagai pola dasar dalam mengatur tugas dan wewenang bagi setiap unsur yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. E. Menyerasikan ketentuan mengenai hari efektif dan hari libur sekolah. Jawabannya salah satu komponen dalam program tahunan yang penerapan alokasi waktu untuk 1 tahun. Jawabannya A. Untuk mencapai tujuan atau SK dan KD yang telah ditetapkan. Oke, kita lihat pembahasannya. Program tahunan atau PROTA merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan SK dan KD yang telah ditetapkan. Penetapan alokasi waktu dalam PROTA diperlukan agar seluruh kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum seluruhnya dapat dicapai oleh siswa. Selanjutnya, program tahunan tersebut sebagai rencana umum pelaksanaan pembelajaran muatan mata pelajaran yang setelah diketahui kepastian jumlah jam pelajaran efektif dalam 1 tahun. Oke, itulah tadi ada 7 soal yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Semoga yang sedang menyiapkan diri untuk mengikuti tes CPNS SKB, semoga dapat mengisi jawaban dengan benar dan mendapatkan nilai terbaik. Sekian dan terima kasih. Semoga sukses selalu.